pagi adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Mila pada kebaktian sekolah minggu GSRI KB di minggu akhir bulan Agustus. Nah adik-adik, walaupun kita masih melakukan ibadah dari rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan penghiburan, kekuatan dimanapun kita berada. Adik-adik, sebelum kita memulai untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan, kakak ingatkan untuk tidak lupa adik-adik berpakaian rapi, duduk dengan tertib, dan yang paling penting siapkan Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memenuhi segala kebutuhan kami, Engkau sudah memberikan kami penghiburan. Engkau hadir ketika kami dalam masa sulit, terutama dalam masa-masa pandemi ini. Engkau tetap memberikan kami kesehatan untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam setiap kesulitan kita, Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Untuk itu, kita wajib bersyukur setiap hari atas kehadiran Tuhan di dalam setiap kesulitan kita. Mari kita naikkan pujian, Bapa, ku datang padamu. Syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, selain juga kita harus bersyukur atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari, Tuhan juga menginginkan kita untuk bersiap dan berjaga agar hidup seturut dengan kehendak Allah, untuk menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita naikkan pujian, Sing Hosana. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. And I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. And I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Give me gas for my Ford, keep me trucking for the Lord. Give me gas for my Ford, I pray. Give me gas for my Ford, keep me trucking for the Lord. Keep me trucking till the break of day. And I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. And I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. And I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. And I will sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna to the King of Kings. Yeehaw!
jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Selamat hari Minggu anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur oleh karena Tuhan masih memimpin hidup kita sampai hari ini. Anak-anak juga masih bisa beribadah setiap hari Minggunya, walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Baik anak-anak yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari setiap kita berdoa terlebih dahulu, lipat tangan dan matanya ditutup. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin hidup kami sepanjang malam, dan hari ini kami juga boleh kembali lagi bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Musa. Pada minggu yang lalunya lagi kita juga sudah belajar seorang tokoh Alkitab. Apakah kalian masih ingat siapa nama tokoh Alkitab tersebut? Yaitu Abraham. Dan pada minggu yang lalunya lagi, sebelum Abraham, kita mendengarkan seorang tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Daud adalah salah satu tokoh yang paling terkenal di dalam Alkitab, khususnya dalam iman percayanya kepada Tuhan. Nah, Daud adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu sering kita sebut sebagai anak Daud. Bahkan Allah memanggil Daud itu sebagai orang yang berkenan di hatinya. Namun demikian anak-anak yang dikasih Tuhan, di satu sisi Daud ternyata dia juga tidak luput dari dosa. Bahkan dosa yang dilakukan oleh Daud itu adalah dosa yang cukup serius yang tercatat di dalam Alkitab, khususnya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, namun demikian anak-anak, walaupun Daud banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi cerita Daud tetap menjadi sebuah cerita yang menarik untuk kita simak. Bahkan cerita Daud ini juga banyak disukai baik oleh anak-anak, bahkan juga oleh orang dewasa. Nah, siapakah Daud ini? Kita sama-sama mendengarkan cerita tentang Daud. Siapakah Daud ini? Daud lahir di kota Betlehem, Yerusalem. Ayah Daud bernama Isai. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Sejak masa mudanya, Daud ini bekerja sebagai seorang gembala yang memiliki banyak kemampuan di dalam hal berperang. Alkitab mengatakan beberapa kali Daud melawan binatang buas yang akan memangsa ternak yang dijaganya. Selain itu, Daud juga memiliki keterampilan dalam bermain suling, bahkan juga dalam bermain kecapi. Daud juga
menulis sebagian besar kitab Mazmur yang semuanya itu ada 150 pasal. Anak-anak, kisah tentang Daud ini nanti dapat kalian baca bersama dengan papa mama, yaitu dari 1 dan 2 Samuel, lalu 1 Raja-Raja, dan 1 Tawarikh. Itu semuanya ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nah, anak-anak, kisah kehidupan Daud ini bisa digambarkan seperti naik turun. Selain Daud pada waktu itu berada dalam bayang-bayang saudara-saudaranya, juga Daud pada waktu itu terus-menerus melarikan diri dari kejaran Saul yang pada saat itu menjadi raja atas Israel. Nah, setelah Daud menjadi raja, pada waktu itu juga Daud seringkali melakukan peperangan. Untuk apa? Untuk mempertahankan kerajaannya. Nah, secara fisik, Daud adalah seorang laki-laki yang tampan. Alkitab mengatakan rambutnya berwarna kemerah-merahan. Anak-anak, kisah Daud pertama kali muncul dalam Alkitab ketika Allah memimpin Samuel ke rumah Isai, ayahnya, untuk mengurapi Daud sebagai raja. Juga Daud sering diminta datang ke istana dan memainkan kecapi untuk menghibur Raja Saul yang pada waktu itu dia selalu merasa tertekan. Lalu kita juga bisa menemukan kisah kemenangan Daud melawan Goliat yang terkenal dengan badannya yang besar itu. Daud adalah seorang pemimpin perang yang hebat. Dia selalu memperoleh kemenangan pada waktu dia berperang. Rahasianya apa? Ternyata Daud selalu menaruh percayanya hanya kepada Tuhan saja, sehingga dia memperoleh kemenangan. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah Saul ditolak Tuhan menjadi raja Israel karena kekejamannya, Saul menjadi begitu benci kepada Daud. Bahkan Saul berulang kali berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi Saul selalu gagal membunuh Daud. Sebaliknya, Daud mendapatkan banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukan itu. Sekalipun Saul membenci Daud, tetapi Daud tetap bersahabat baik dengan anaknya yang bernama Yonatan. Nah, setelah Raja Saul ini meninggal, akhirnya Daud diangkat, Daud diurapi menjadi Raja Israel atas perintah Tuhan. Pada waktu Daud menjadi raja, umurnya kira-kira 30 tahun. Nah, selama itu Daud seringkali memperoleh kemenangan di dalam peperangan. Namun di sisi lain, Daud juga banyak melakukan dosa atau hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, kita akan melihat perbuatan dosa apa saja yang dilakukan oleh Daud yang tidak berkenan kepada Tuhan. Daud melakukan perbuatan dosa dengan istri Uria yang bernama Batseba. Tetapi setelah Nabi Nathan menegurnya, Daud benar-benar menyesali dosanya dan Allah mengampuninya. Kemudian sejak saat itu kesulitan demi kesulitan semakin banyak menimpa kehidupan Daud. Dalam keluarganya, Daud tidak memperlihatkan sosok ayah yang baik. Dia tidak peduli dengan masalah-masalah keluarganya. Istri dan anaknya juga tidak hidup dengan rukun. Sekalipun ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh Daud, tetapi kita tetap dapat meneladaninya karena Daud mau bertobat atas perbuatannya. Nah, teladan baik apa yang dapat kita contoh dari kisah Daud pada hari ini? Yang pertama, Daud mengasihi Allah dan juga mengasihi firman-Nya. Yang kedua, Daud adalah sebagai seorang pendoa. Kita melihat banyak mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud yang menjadi ungkapan doanya kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Daud tidak pernah menyimpan dendam terhadap Saul. Yang keempat, Daud adalah seorang yang rendah hati. Dalam doanya, Daud menyatakan kerendahan hatinya. Yang kelima, Daud mau bertobat. Ketika Nabi Nathan mengungkapkan tentang dosa yang dilakukannya, Daud cepat mengaku dosanya
dalam Mazmur 51 adalah pengungkapan kepedihan atas dosa yang dilakukan oleh Daud. Yang keenam, Daud melayani Allah dengan penuh semangat. Semangatnya itu terlihat ketika Goliat menghina Tuhan yang disembah oleh Daud. Yang ketujuh, Daud menyukai musik. Daud sangat terampil di dalam bermain musik. 8. Daud adalah seorang yang berani. Ketika menjaga ternak ayahnya, Daud banyak membunuh binatang-binatang buas. Yang ke-9, Daud memimpin sekelompok pejuang yang terampil dan tidak takut pergi berperang. Yang ke-10, Daud adalah seorang yang murah hati dan juga seorang yang pemaaf. Dan yang ke-11, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Daud memang mempunyai banyak celah dan kekurangan yang boleh dikatakan serius. Tetapi gaya hidupnya secara umum mengarah kepada hal-hal yang baik yang bisa kita tiru. Di antaranya adalah mau belajar mengasihi Allah dan firman-Nya, mau berdoa, tidak menyimpan dendam kepada orang yang bersalah kepada kita, mau memaafkan orang lain, mau bertobat atas segala kesalahan yang kita lakukan. Juga kita mau melayani Tuhan dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Nah, anak-anak, biarlah Tuhan yang menolong dan memampukan kita untuk boleh belajar melakukan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hal-hal baik yang boleh kami pelajari dari tokoh Daud pada hari ini. Sekalipun Daud juga banyak melakukan kesalahan, dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun Daud menyadari semuanya dan dia juga datang kepada Tuhan, minta Tuhan yang mengampuni atas segala dosa-dosa yang dia lakukan. Demikian juga kami, mungkin kami telah banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, menyakiti hati teman-teman kami dan juga tidak berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, mengampuni akan setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Ibu Deborah perihal Daud, tokoh besar dalam Alkitab. Daud adalah raja yang diurapi oleh Tuhan melalui Saul. Sebagai seorang pemazmur, Daud memiliki sikap yang mengasihi Allah dan firman-Nya. Dia juga seorang pemaaf, tidak menyimpan dendam, pemberani. Tetapi sebagai manusia biasa, Daud juga pernah berbuat dosa. Sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang penggembala domba. Dia menggembalakan domba milik keluarganya. Nah, sekarang kita mau membuat kreativitas yang bahan-bahannya terdiri dari kertas karton. Ini kertas karton. Lalu origami warna-warni. Ada juga domba yang bisa kita ambil dari internet. Lalu tokoh Daud, juga kapas. Bahan-bahan ini nanti hasilnya menjadi seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa buat nama Daud sebagai seorang penggembala domba ceritanya. Seperti ini. Adik-adik bisa buat di rumah ya. Nah, kebaktian kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau yang sungguh hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Bye-bye.